Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga di mata kuliah politik lokal. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pemilihan kepala daerah dalam kajian budaya politik masyarakat dan demokrasi dalam pilkada. Landasan dalam pemilihan kepala daerah itu yang pertama adalah Peraturan KPU nomor 3 tahun 2016 tentang program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wali kota tahun 2017. Sedangkan landasan kedua itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Landasan ketiga itu adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Ketika di atas telah dijelaskan terkait dengan landasan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di slide ini kita akan membahas terkait dengan hak demokrasi yang telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945 ini, pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan landasan kedua dalam hak berdemokrasi itu ada pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang menunjukkan adanya bentuk perlindungan terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada setiap warga negara Indonesia. Sedangkan menurut ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Dan landasan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 43 ayat 1 perihal pemilu dan pemilu kada yang dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memilih, dipilih, dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau kita melihat pada poin kedua dan poin ketiga, itu ada statement terkait dengan setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Jadi, tiap manusia atau tiap orang yang ada di negara ini itu berhak untuk yang namanya memilih dan meyakini tiap pasangan calon yang ada itu tanpa ada intervensi dari orang lain. Jadi memilihnya itu berasal dari hati nurani masing-masing. Terus kemudian pada landasan ketiga juga sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk dipilih dan memilih. Jadi meskipun orang itu berasal dari kalangan yang biasa-biasa saja atau kalangan menengah yang tidak memiliki dana atau apapun, ketika ingin mencalonkan diri, entah itu menjadi kepala daerah atau menjadi kepala desa, itu sah-sah saja karena itu sudah dilindungi oleh yang namanya undang-undang dan sudah dijamin oleh undang-undang, asalkan orang tersebut memenuhi aturan yang telah tersedia atau telah ditetapkan oleh KPU. Jadi, setelah kita melihat landasan dari pemilihan kepala daerah, terus kemudian kita melihat landasan dari yang namanya hak berdemokrasi yang telah diatur dalam undang-undang yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan pemilihan umum baik di tingkat nasional hingga tingkat daerah itu sejatinya adalah sebagai penjaringan untuk menemukan pemimpin yang diinginkan oleh rakyat, di mana kemenangan dalam pemilihan kepala daerah sendiri adalah kemenangan rakyat, kuasa rakyat yang kemudian melahirkan pemimpin yang amanah, yang mampu merealisasikan segala visi dan misi yang telah dijanjikan oleh pasangan calon terhadap rakyat. Pada tahun 2015 itu menandai dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.
di mana pemilihan kepala daerah serentak ini menjadi bagian dari perkembangan budaya politik yang lebih efektif, efisien, dan menguji kualitas dari demokrasi bangsa. Dan hingga saat ini pemilihan kepala daerah secara serentak itu masih dilakukan. Apalagi kita juga akan menghadapi pemilihan kepala daerah pada bulan Desember yang akan datang. Untuk mengukur kualitas demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, ada 6 poin penting yang perlu kalian cermati. Yang pertama adalah netralitas pemerintah. Yang dimaksud dengan netralitas pemerintah ini adalah tidak adanya intervensi dari pemerintah pusat, baik itu intervensi terkait dengan pencalonan masing-masing calon di tiap daerah atau intervensi melalui partai politik. Yang kedua, tingginya partisipasi publik. Yang dimaksud dengan tingginya partisipasi publik ini, ketika partisipasi masyarakat itu tinggi, maka otomatis pemilihan tersebut sangat dinanti oleh masyarakat. Sedangkan jika partisipasi publik itu sangat rendah, berarti ada masalah di dalam demokrasi pemilihan yang dilangsungkan. Entah itu bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah, atau masyarakat merasa visi dan misi yang dijanjikan oleh calon masing-masing itu ketika sudah menjabat tidak pernah terrealisasi. Terus kemudian kualitas demokrasi yang ketiga itu adalah peran partai politik. Terus kemudian ini disusul oleh yang namanya peran media massa. Jadi peran media massa dan partai politik ini sangat dibutuhkan di dalam yang namanya tiap pemilihan, baik itu pemilihan presiden, gubernur maupun pemilihan kepala daerah. Dan porsi dari peran partai politik dan media massa itu harus selalu objektif tanpa melebih-lebihkan atau istilahnya menjelek-jelekkan pasangan tertentu. Terus kemudian yang kelima adalah budaya politik atau perilaku politik masyarakat. Nah, biasanya budaya politik ini berkaitan dengan budaya politik parokial atau budaya-budaya lain yang ada di dalam suatu masyarakat yang menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Terus kualitas yang terakhir adalah bagaimana pemilihan kepala daerah itu harus berlangsung bebas, jujur, rahasia, dan bertanggung jawab. Artinya tiap pemungutan suara, mulai dari pemungutan suara hingga kemudian tahap yang namanya penghitungan suara itu dilakukan dengan sangat bebas dan bertanggung jawab serta tidak ada unsur yang namanya kecurangan di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Setelah kita membahas terkait dengan kualitas demokrasi di dalam pemilihan kepala daerah, di poin kelima telah disinggung bahwa budaya politik atau perilaku politik masyarakat itu juga menentukan terhadap kualitas demokrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya politik masyarakat? Jadi, budaya politik masyarakat itu adalah budaya dalam konteks politik menyangkut dengan sistem politik yang dianut suatu negara beserta segala unsur, baik itu pola bersikap dan pola bertingkah laku yang terdapat di dalamnya. Yang kemudian, budaya politik ini adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati masyarakat dalam lingkungan sistem politik, di mana Almond dan Verba itu mendefinisikan budaya politik itu sebagai orientasi kognitif, efektif, dan evaluatif terhadap sistem politik. Tipe-tipe budaya politik ada 3. Yang pertama ada budaya politik parokial, ada budaya politik partisipan, dan ada budaya politik subjek. Budaya politik parokial. Budaya politik ini biasanya muncul
di dalam masyarakat yang masih tradisional. Kesadaran bahwa dirinya memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara masih rendah atau bahkan mungkin tidak sama sekali mereka sadari. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya politik parokial ini merupakan budaya yang orientasi masyarakatnya terhadap politik dan pemerintahan masih rendah. Ada 5 ciri yang bisa mengidentifikasi terkait dengan budaya politik parokial ini. Pertama, kesadaran warga akan adanya kewenangan yang terpusat di pemerintah dapat dikatakan rendah. Artinya mereka tidak tahu menau terkait dengan struktur pemerintahan yang ada. Terus yang kedua, warga masyarakat tidak menaruh minat pada objek politik yang luas atau hanya berminat pada objek politik yang bersentuhan secara langsung dengannya saja. Ini bisa dicontohkan mereka hanya mengetahui lurah atau kepala desa saja. Terus kemudian yang ketiga, peran politik warga tidak dilakukan secara khusus melainkan bersamaan dengan peran lain dalam keseharian. Terus yang keempat, warga tinggal di wilayah tertentu dengan sistem yang tradisional. Artinya mereka cenderung tinggalnya itu hidupnya jauh di pedalaman atau jauh dari kota. Terus yang terakhir, warga tidak menaruh banyak harapan pada otoritas legal di mana mereka tinggal. Pada budaya politik yang kedua yaitu budaya politik partisipan. Yang dimaksud dengan budaya politik partisipan ini merupakan budaya politik yang dicirikan dengan adanya partisipasi warga dalam kegiatan politik. Karakteristik dari budaya ini adalah sikap warga yang aktif dalam kehidupan bernegara. Ini bisa dicirikan atau bisa diidentifikasi dengan 6 ciri. Yang pertama, masyarakat sadar bahwa dirinya merupakan warga negara yang aktif dan partisipatif. Yang kedua, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, sadar menerima atau menolak kebijakan politik pemerintah. Yang keempat, mampu menggunakan hak dan menuntut tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kelima, masyarakat sering menuntut keadilan sebagaimana aktivis. Dan yang terakhir adalah masyarakat tidak begitu saja menerima nasibnya dan kondisi hidupnya. Jadi mungkin budaya politik partisipan ini mungkin ada di kehidupan kita sehari-hari. Budaya politik yang terakhir adalah budaya subjek atau kaula. Budaya politik ini ditunjukkan dengan masyarakat itu sudah memiliki minat, perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Ada 8 ciri atau yang bisa kita identifikasi dalam budaya politik subjek atau kaula ini. Yang pertama, adanya minat, kesadaran, dan perhatian terhadap sistem politik. Yang kedua, adanya pengertian dan pemahaman terhadap hal-hal yang menjadi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, adanya partisipasi yang pasif dalam pengambilan kebijakan. Yang keempat, bila tidak menyukai sistem politik yang berlaku, masyarakat hanya diam dan menyimpan perasaan. Yang kelima, tingkat sosial dan ekonomi masyarakat relatif maju, tetapi hubungannya masyarakat dengan sistem politik bersifat pasif. Yang keenam, adanya kesadaran masyarakat terhadap otoritas pemerintah. Yang ketujuh, masyarakat secara umum patuh, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijakan pimpinannya. Dan yang terakhir, selalu mengikuti perkembangan politik yang ada. Dari ketiga budaya politik ini, mulai dari parokial, partisipan, dan subjek, kita bisa menentukan kita posisinya berada di budaya politik yang mana. Apakah di parokial, partisipan, atau subjek? Antara partisipan dan subjek itu mungkin kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita juga sering bingung mengidentifikasi apakah kita masuk subjek atau kita masuk yang partisipan. Biasanya, ketika kita mau menentukan budaya politik mana, ada di posisi mana budaya politik kita, itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan pemerintah, terus kemudian bagaimana kinerja pemerintah terhadap masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada yang ditanyakan,
Silakan ditanyakan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.